Desa Wonosunyo merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Desa ini terdiri dari 6 dusun dengan luasan total 10,5 km persegi dan dihuni oleh 4.602 jiwa. Wonosunyo merupakan salah satu desa yang ada di lereng Gunung Penanggungan, gunung yang potensi mata airnya telah dimanfaatkan sejak zaman Kerajaan Hindu-Buddha. Oleh karenanya dapat ditemukan beberapa petirtaan, misalnya petirtaan Belahan yang terletak di Desa Wonosunyo, dan petirtaan Jolotundo yang terletak di Mojokerto. Sumber mata air yang ada di lereng Gunung Penanggungan merupakan tumpuan utama penyedia air bersih bagi masyarakat yang tinggal di sekitar Gunung Penanggungan. Air yang keluar dari mata air kemudian ditampung lalu dialirkan melalui instalasi perpipaan. Meskipun terletak di Desa Wonosunyo, air dari sumber tetek Candi Belahan tidak dapat dialirkan ke permukiman Desa Wonosunyo karena adanya perbedaan elevasi yang cukup signifikan. Malahan air yang berasal dari sumber mata air ini dialirkan menuju Desa Jeruk Purut dan Pusdik Brimob di Watu Kosek. Desa Wonosunyo memenuhi kebutuhan air bersih dengan mengalirkan air dari mata air di Trawas, Mojokerto. Distribusi air dengan instalasi perpipaan ini relatif rentan terjadi gangguan. Pergeseran atau gangguan sedikit saja pada pipa menyebabkan aliran air bersih mengecil atau bahkan terputus, yang menyebabkan kurangnya stok air bersih di Desa Wonosunyo. Bila hal itu terjadi, maka masyarakat harus menampung dan mengangkut air secara manual dari sumber mata air terdekat, terutama di Candi Belahan, menuju permukiman. Hal ini tentunya mengurangi produktivitas warga karena harus menghabiskan waktu untuk mencari air bersih. Kami mewawancarai salah satu tokoh masyarakat Desa Wonosunyo untuk mencari tahu permasalahan sumber daya air di wilayah ini secara lebih rinci. Kenalkan, nama saya Muhammad Ansori. Saya di sini sebagai sekretaris desa. Sumber air apa yang digunakan oleh masyarakat Desa Wonosunyo? Tiap-tiap dusun itu sudah ada sumber. Ada beberapa titik sumber yang ada di Desa Wonosunyo. Akan tetapi jumlah penduduknya banyak, tidak mencukupi, dan ada juga sumbernya itu besar akan tetapi kondisinya itu ada di bawah, jadi untuk mengalirkan ke atas itu kesulitan. Solusinya kita mengambil sumber mata air itu dari Trawas, dari Bantal, itu ikut Kecamatan Brigjen. Jadi untuk memenuhi kekurangan air tersebut kita adakan pipanisasi. Kalau nggak salah ini sudah ada 5 pipanisasi untuk satu desa dari Trawas. Jadi tiap pipanisasi dibagi 2, ada yang satu pipanisasi ada dipergunakan untuk 2 dusun, ada yang 1 dusun, dilihat dari jumlah masyarakatnya, seperti itu. Apa permasalahan terkait sumber daya air yang dihadapi oleh masyarakat Desa Wonosunyo? Untuk permasalahannya di sini tuh gini, seumpama pada musim kemarau itu air tersebut masih kekurangan untuk kita. Kalau untuk musim penghujan aman, akan tetapi untuk musim kemarau karena kondisi sumbernya itu mengecil, jadi otomatis mengalami kekurangan untuk dipergunakan untuk masyarakat. Jalan satu-satunya biasanya warga itu lari ke sumber tetek dengan membawa jurigen ataupun drum
Ada yang bawa mobil, ada yang pakai sepeda. Kalau orang sini itu mengatakan ngangsu, seperti itu. Apa harapan ke depan mengenai sumber daya air di Desa Wonosunyo? Harapan kami ini untuk kedepannya, meskipun kemarau ataupun penghujan, jadi kondisi air itu tetap stabil, tidak mengalami kekurangan, sehingga waktu yang digunakan malam hari untuk masyarakat bisa istirahat, tidak dipergunakan untuk mencari air, seperti itu. Sekarang kita sedang berada di Desa Wonosunyo, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan. Tepatnya kita ada di lereng Gunung Penanggungan. Jadi sebuah lokasi yang punya sumber daya air yang sangat kaya. Jadi di sini bisa ditemukan banyak sekali mata air, termasuk salah satunya adalah mata air di Candi Belahan atau yang biasa disebut oleh warga sebagai sumber tetek. Nah, akan tetapi beberapa waktu yang lalu pada awal tahun 2019 kami membaca sebuah berita bahwa daerah yang kaya air ini itu mengalami kekeringan. Dari situ kami terketuk hatinya untuk melihat kondisinya secara langsung dan kemudian berpikir apa yang dapat kami lakukan untuk bisa menangani kekeringan yang terjadi di tempat yang seharusnya banyak sekali air ini. Nah, kemudian kami memberikan ada beberapa solusi yang bisa kami lakukan. Yang pertama adalah menggunakan alat bor tepat guna atau biopori, kemudian pemanenan air hujan, kemudian ada lagi untuk mengkonservasi sempadan mata air. Berikutnya ada lagi seperti mengembalikan fungsi kawasan hulu das dan cara-cara lain yang dianggap relevan dalam mengembalikan kondisi sumber daya air di wilayah hulu das. Nah, kemudian program yang kami jalankan ini adalah program yang didanai oleh Hibah Pengabdian Teknologi Tepat Guna tahun 2019. Yang kami lakukan adalah sosialisasi dan pelatihan untuk alat bor tepat guna atau biopori. Kemudian kegiatan ini bukan merupakan kegiatan tunggal yang kami lakukan, melainkan kegiatan yang terintegrasi dengan kegiatan-kegiatan tridharma lainnya. Yang jelas adalah penelitian yang dilakukan oleh beberapa mahasiswa, kemudian ada kuliah kerja nyata PPM UGM yang akan ditempatkan pada bulan Desember 2019 hingga Februari 2020, serta kegiatan-kegiatan lainnya yang mendukung konservasi sumber daya air di wilayah hulu das, terutama di Desa Wonosunyo di lereng Gunung Penanggungan ini. Harapan kami setelah adanya program-program yang kami jalankan tersebut, masyarakat dapat menikmati air lebih konstan, baik pada musim penghujan maupun musim kemarau, sehingga tidak ada fluktuasi air yang terlalu besar, sehingga lebih banyak masyarakat yang bisa merasakan air dan mereka bisa memanfaatkan waktunya tidak hanya untuk mencari air saja, tetapi juga untuk kepentingan-kepentingan lainnya yang lebih produktif sehingga masyarakat lebih berdaya lagi. Oke Pak, semoga alat bor ini bisa membantu kondisi hidup di sini agar lebih baik. Iya. Pokoknya kami akan lakukan sosialisasi untuk menggunakan alat ini dengan Pak. Ya. Selanjutnya kami akan melakukan sosialisasi dan pelatihan untuk mempergunakan alat bor tepat guna atau biopori. Tidak hanya itu, kami juga akan mendampingi masyarakat melalui pengabdian, penelitian, dan juga mahasiswa KKN untuk terus menggiatkan konservasi sumber daya air di desa ini. Air yang diwariskan oleh leluhur wajib untuk kita rawat, karena kelak
Air itu juga akan kita wariskan untuk generasi mendatang.